Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebagai orang percaya, maka kita mendapatkan dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, hal-hal yang sifatnya sementara, dan kedua, hal-hal yang sifatnya kekal. Namun kita bisa menggunakan hal-hal yang sifat sementara untuk kekekalan. Namun tidak bijaksanalah kita kalau kita hanya menggunakan kesementaraan untuk yang kesementaraan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, hari ini banyak orang telah mengembangkan finansial mereka dengan jalan investasi. Mungkin belajar dari banyak orang yang sukses dalam finansial mereka melalui jalur investasi. Namun semua kita juga sadar, saudara, bahwa investasi seuntung apapun dan sebesar apapun hasilnya, maka investasi ini tidak pernah dapat dibawa selama-lamanya dalam hidup kita. Kita harus tinggalkan satu kali. Saudara, sebagai orang percaya, ada investasi yang tidak dimiliki orang lain, yaitu investasi kekal. Saudara, apakah itu? Saudara, itu adalah jiwa-jiwa yang diselamatkan Tuhan. Saudara, jerih lelah kita memberitakan Injil tidak pernah sia-sia. Investasi ini bukan sekedar menambah pundi-pundi harta benda kita, melainkan dari hidup yang fana itu, orang boleh menerima hidup yang kekal. Yang satu kali kita berjumpa di dalam rumah Bapa kita. Saudara, semua itu hanya dapat terjadi karena Kristus telah menuntaskan misi penebusan di atas kayu salib. Dan kita dilibatkan Tuhan di dalam kasih karunia ini untuk melayani orang-orang yang Tuhan panggil. Saudara, mari kita membaca 2 Timotius 1 ayat 8-10. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasar maksud dan kasih karunia sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan pada masa Rasul Paulus dan Timotius tentu berbeda dengan kehidupan kita hari ini. Pada masa itu, peristiwa kematian Kristus di atas kayu salib masih merupakan peristiwa yang sangat dekat dan memiliki konteks yang masih sama, yaitu bagaimana mereka menghayati apa artinya penghukuman di atas kayu salib dibandingkan dengan kita hari ini. Oleh karena itu, hal itu mempengaruhi juga pelayanan pada masa itu. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, bersaksilah tentang Kristus dengan penuh keyakinan, dengan kekuatan Allah. Saudara, firman Tuhan berkata, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Saudara, ini nasihat Rasul Paulus kepada Timotius, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia. Saudara, Timotius melayani bukan kepada orang-orang Yahudi, tetapi kepada orang-orang non-Yahudi. Dan saudara, kalau bicara bersaksi tentang Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus, maka yang dibicarakan adalah tentang kematian Kristus di atas kayu salib. Dan kalau berbicara tentang Rasul Paulus, maka Rasul Paulus pada waktu dia bersurat, dia adalah seorang tahanan karena Kristus. Dan saudara, yang mati di kayu salib dan yang ada dalam tahanan, maka berita itu bagi orang-orang non-Yahudi itu berita tentang kelemahan, bukan berita tentang kekuatan. Itu berita tentang hal yang memalukan, bukan berita tentang hal yang baik. Saudara, itulah konteksnya. Dan Paulus mau sampaikan kepada Timotius supaya jangan malu bersaksi tentang Tuhan. Mengapa, saudara? Saudara,
Rasul Paulus mengatakan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita, Yesus Kristus yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatang hidup yang tidak dapat binasa. Saudara, Injil itu adalah kekuatan Allah di dalam Kristus yang mematahkan kuasa maut. Saudara, itu yang harus dihayati oleh Timotius. Dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Disitulah saudara mengapa Kristus harus mati di kayu salib. Disitulah mengapa Rasul Paulus rela ditahan karena berita yang luar biasa ini, saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mengapa saudara dan saya harus bersaksi tentang Kristus dengan penuh keyakinan dan dengan kekuatan Allah? Saudara, karena berita Injil, berita Yesus Kristus, saudara, itu melepaskan orang dari kuasa maut dan boleh menerima hidup yang tidak dapat binasa. Saudara, satu-satunya kuasa yang dapat melepaskan orang dari kuasa maut dan dia menerima hidup yang tidak dapat binasa hanya ada di dalam Injil Yesus Kristus. Tidak ada pada yang lain. Saudara, betapa berharganya kesaksian saudara dan kesaksian saya. Saudara, apapun konteks kita, dimanapun kita berada, apapun latar belakang kita, pendidikan kita, status sosial kita. Saudara, ingatlah saudara. Ketika kita bersaksi tentang Kristus, saudara, kita sedang melakukan hal yang paling berharga yang tidak dapat diraih oleh manusia kecuali hanya oleh Injil Yesus Kristus. Oleh karena itu saudara, marilah kita bersaksi tentang Kristus kepada orang lain. Dan lakukanlah dengan segenap keyakinan. Tentu saudara, bukan dengan kekuatan kita, tetapi oleh kekuatan Allah. Yang kedua, saudara, Tuhan mempunyai maksud dan tujuan bagi kita ketika Ia menyelamatkan dan memanggil kita dengan panggilan kudusnya. Saudara, firman Tuhan berkata begini, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatang hidup yang tidak dapat binasa. Saudara, bagian firman Tuhan ini bagian yang sangat krusial yang seharusnya membuka mata kita, saudara. Saudara, Alkitab katakan bahwa Tuhan menyelamatkan kita dengan panggilan bukan berdasarkan perbuatan kita. Saudara, kalau berdasarkan perbuatan kita, Allah memang tidak mempunyai rencana apapun dalam hidup kita. Karena tergantung perbuatan kita. Apa artinya? Artinya, apa yang kita lakukan yang menjadi upah, menjadi sesuatu yang tidak bernilai. Karena memang saudara-saudara, Allah tidak punya rencana dalam hidupmu dan hidupku. Tetapi Alkitab tidak berkata begitu, bukan. Alkitab berkata, Dia menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia sendiri. Artinya, saudara, kita diselamatkan dalam Kristus Yesus bukan sekedar untuk masuk ke surga. Tetapi saudara dan saya diselamatkan oleh panggilan kudusnya. Ada maksud dan kasih karunia-Nya sendiri bagi kita. Artinya saudara, hidupmu dan hidupku yang telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus, saudara, ada rencana Allah yang berharga di dalam kehidupan ini. Artinya Tuhan mau pakai saudara dan saya. Disitulah Tuhan menyelamatkan saudara dan saya. Saudara, betapa berharganya keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tentu saudara, berharganya karena kita satu kali memiliki kepastian juga. Kita masuk ke surga. Tetapi saudara, keberhargaan keselamatan yang diberikan kepada kita. Karena Tuhan punya maksud dan kasih karunia sendiri bagi kita. Dalam hidup kita, sampai satu kali Tuhan panggil kita. Saudara, kehidupan orang percaya adalah kehidupan yang
ada di dalam maksud dan kasih karunia Allah. Oleh karena itu saudara jangan sia-siakan hidupmu di dalam dunia ini. Mari kita hidup sesuai dengan maksud dan kasih karunia Tuhan kepada kita. Sehingga anugerah Tuhan itu, keselamatan itu menjadi tidak sia-sia di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami, mencelikkan mata rohani kami. Betapa panggilan kudus itu begitu berharga dalam hidup kami. Selain kami menerima hidup yang kekal, masuk ke surga. Tetapi kami selama hidup di dunia ada maksud dan kasih karunia Allah kepada kami. Untuk kami boleh hidup bagi Engkau. Melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga hidup yang sementara ini bernilai kekal. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.